Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal-soal P3K tahun 2025. Jadi ini sebagai persiapan bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 tahun 2025. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yakni tentang literasi dan numerasi nih teman-teman. Karena kompetensi ini, literasi numerasi ini yang paling banyak sekali naik di seleksi P3K tahap 1 kemarin. Dan ini tentu berdasarkan FR dari P3K tahap 1. Dan semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk lolos ASN P3K tahap 2 tahun 2025. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Seperti ini soalnya. Dalam program literasi sekolah, Anda bertanggung jawab mengelola perpustakaan kelas. Anda menyadari bahwa buku-buku yang tersedia sebagian besar adalah buku pelajaran. Sementara siswa menginginkan buku fiksi dan non-fiksi yang menarik. Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan koleksi perpustakaan? A. Mengadakan survei kepada siswa untuk mengetahui buku apa yang mereka sukai, lalu mencarikan cara untuk memperolehnya. B. Mengajukan permohonan ke sekolah untuk menambah anggaran pengadaan buku. C. Meminta siswa membawa buku favorit mereka dari rumah untuk dipinjamkan sementara. D. Menggunakan buku yang ada sambil mencari donasi buku dari komunitas literasi. Sedangkan E. Mengadakan bazar buku bekas di sekolah untuk membeli buku baru bagi perpustakaan. Nah teman-teman, untuk soal ini yang tepat itu adalah di bagian A. A ya teman-teman. Jadi pilihan A ini adalah langkah terbaik. Kenapa? Karena melibatkan siswa dalam menentukan jenis buku yang ingin mereka baca. Dengan demikian, koleksi perpustakaan ini lebih relevan dan menarik bagi mereka. Setelah itu, Anda juga bisa mencari sumber dana atau donasi untuk melengkapi koleksi tersebut. Jadi yang tepat adalah A. A ini poinnya 5 Bapak Ibu. Oke, kita ke soal nomor 2. Anda ingin memperkenalkan kegiatan literasi yang menyenangkan di sekolah. Salah satu ide Anda adalah membuat klub buku. Namun, hanya sedikit siswa yang mendaftar karena mereka merasa membaca itu membosankan. Bagaimana Anda membuat kegiatan ini lebih menarik? A. Memasukkan kegiatan diskusi buku dengan format permainan atau kuis interaktif. B. Meminta guru-guru lain untuk ikut serta dan memberikan motivasi kepada siswa. C. Mengizinkan siswa memilih buku yang akan dibahas berdasarkan minat mereka. D. Memberikan hadiah untuk siswa yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan klub buku. Sedangkan E. Menyediakan buku-buku populer dan komik untuk menarik perhatian siswa. Nah teman-teman, kira-kira solusi yang tepat untuk masalah ini adalah hanya ada di bagian C. Jadi kita izinkan siswa memilih buku yang akan dibahas berdasarkan minat mereka. Pilihan C ini tentu adalah langkah terbaik karena siswa ini cenderung lebih tertarik membaca jika mereka dapat memilih buku yang sesuai dengan minat mereka. Ini juga meningkatkan rasa memiliki terhadap kegiatan klub buku. Oke, kita ke soal nomor 3. Dalam sebuah kelas, Anda menyadari bahwa sebagian siswa merasa sulit menyimpulkan isi dari artikel yang mereka baca. Apa langkah pertama yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka? A. Memberikan latihan membuat ringkasan dari artikel yang lebih pendek terlebih dahulu. B. Mengajarkan teknik membaca cepat untuk menemukan poin-poin penting dalam artikel. C. Membagi artikel menjadi beberapa bagian kecil agar siswa lebih mudah memahami isinya. D. Meminta siswa untuk membaca artikel bersama-sama dan mendiskusikan kesimpulannya. Sedangkan E. Memberikan contoh bagaimana menyimpulkan artikel secara efektif, lalu meminta siswa mencoba. Ayo teman-teman, untuk soal ini
Yang paling tepat yang dapat Bapak Ibu lakukan itu adalah hanya ada di bagian E, memberikan contoh bagaimana menyimpulkan artikel secara efektif, lalu meminta siswa mencoba. Ini adalah solusi yang tepat karena siswa ini membutuhkan contoh konkret untuk memahami proses menyimpulkan artikel. Setelah itu, mereka dapat mencoba sendiri dengan panduan yang telah diberikan. Oke, teman-teman sekalian, kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini. Di kelas Anda, banyak siswa yang kurang tertarik membaca buku. Mereka lebih sering bermain gadget selama waktu istirahat atau di rumah. Sebagai guru, apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan minat membaca siswa? A. Meminta siswa untuk membuat rangkuman dari buku yang mereka baca sebagai tugas wajib setiap minggu. B. Mengadakan sesi membaca bersama di kelas dengan pilihan buku yang menarik bagi siswa. C. Memberi hukuman kepada siswa yang tidak membaca buku sesuai jadwal yang ditentukan. D. Membagikan artikel pendek yang relevan dengan minat siswa untuk dibaca di kelas. Dan E. Mengadakan lomba membaca buku dengan hadiah untuk siswa yang membaca paling banyak. Ayo, untuk soal ini yang tepat itu adalah ada di bagian A. Jadi, kita mengadakan sesi membaca bersama di kelas dengan pilihan buku yang menarik bagi siswa. Alasannya adalah, Bapak Ibu, sesi membaca bersama ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca. Dengan memilih buku yang menarik bagi siswa, Anda dapat meningkatkan minat mereka secara alami tanpa paksaan. Oke, next masih literasi numerasi. Soal nomor 5, Bapak Ibu. Dalam suatu pembelajaran, Anda mendapati siswa kesulitan menyelesaikan soal cerita yang melibatkan uang kembalian. Misalnya nih, jika seseorang membeli barang seharga Rp7.500 dan membayar dengan Rp10.000, siswa kesulitan menghitung kembalian yang benar. Apa langkah yang paling efektif untuk membantu siswa? A. Mengajarkan kembali operasi pengurangan dengan contoh-contoh lain. B. Menggunakan simulasi jual beli di kelas dengan uang mainan untuk melatih pemahaman. C. Memberikan lebih banyak soal tentang uang kembalian untuk melatih siswa. D. Menyuruh siswa membawa soal ini untuk diselesaikan di rumah bersama orang tua. Dan E. Menjelaskan konsep uang kembalian dengan bantuan gambar atau diagram. Nah, dari kelima opsi ini Bapak Ibu, yang paling tepat itu mungkin yang tepat sasaran adalah di bagian B ya Bapak Ibu. Kenapa bagian B? Karena ini simulasi jual beli ini dapat memberikan pengalaman langsung yang membantu siswa memahami konsep uang kembalian secara praktis. Dengan bermain peran sebagai pembeli dan penjual, siswa dapat mempraktekkan operasi pengurangan dalam konteks yang nyata atau real Bapak Ibu. Oke, next kita ke soal nomor 6. Dalam kegiatan pembelajaran, Anda meminta siswa mengumpulkan data sederhana seperti jumlah anggota keluarga di rumah dan menyusunnya dalam bentuk tabel. Sebagian besar siswa berhasil, tetapi mereka bingung ketika diminta untuk membuat diagram batang dari tabel tersebut. Bagaimana Anda mengatasi masalah ini? A. Memberikan contoh pembuatan diagram batang dengan data yang sudah ada. B. Menugaskan siswa untuk membuat diagram batang bersama orang tua di rumah. C. Menjelaskan cara membaca diagram batang terlebih dahulu sebelum membuatnya. D. Membantu siswa membuat diagram batang di kelas dengan panduan langkah demi langkah. Dan E. Memberikan siswa lebih banyak tugas membuat diagram batang hingga mereka terbiasa. Oke, yang paling tepat Bapak Ibu adalah bagian D. Jadi kenapa D Bapak Ibu? D ini adalah solusi yang tepat karena siswa sering memerlukan bimbingan langsung untuk memahami cara mengubah data tabel menjadi diagram batang. Dengan panduan langkah demi langkah, siswa ini akan belajar bagaimana prosesnya secara terstruktur, mulai dari menentukan sumbu, memberi label, hingga menggambar batang sesuai dengan data. Oke, Bapak Ibu, next kita ke soal nomor 7.
Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang sedang menjalankan program peningkatan literasi. Suatu hari, Anda mendapati bahwa banyak siswa kurang tertarik membaca buku yang tersedia di perpustakaan. Saat berdiskusi dengan kepala perpustakaan, Anda mengetahui bahwa koleksi buku belum diperbarui selama beberapa tahun karena keterbatasan anggaran. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengusulkan kepada pihak sekolah untuk mengalokasikan anggaran tambahan guna memperbarui koleksi buku di perpustakaan. B. Mengadakan survei kepada siswa untuk mengetahui jenis buku yang mereka sukai sebelum mencari solusi lebih lanjut. C. Menggalang donasi buku dari guru, orang tua, dan masyarakat sekitar untuk menambah koleksi perpustakaan. D. Meminta siswa untuk memanfaatkan buku-buku yang ada, meskipun mereka tidak terlalu tertarik. Dan E. Menyampaikan keluhan kepada kepala sekolah agar segera mengambil tindakan tanpa melibatkan pihak lain. Oke, Bapak Ibu, kira-kira yang tepat untuk soal ini yang mana nih? Yang tepat itu adalah ada di bagian B, Bapak Ibu ya. Jadi mengadakan survei kepada siswa untuk mengetahui jenis buku yang mereka sukai sebelum mencari solusi lebih lanjut. Survei ini adalah langkah awal yang logis. Dengan kita mengetahui preferensi siswa, kita bisa menentukan langkah-langkah yang lebih sesuai, baik itu membeli buku baru misalnya, ataukah meminjam, ataupun nanti kita menggalang donasi, Bapak Ibu. Jadi langkah awal yang tepat adalah bagian B. Oke? Next kita ke soal nomor 8. Soalnya seperti ini. Anda diberi tugas untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah. Salah satu program yang Anda jalankan adalah kegiatan membaca bersama selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Namun, sebagian siswa terlihat bosan dan kurang berpartisipasi. Apa langkah terbaik yang bisa Anda ambil untuk meningkatkan antusiasme mereka? A. Memberikan sanksi kepada siswa yang tidak berpartisipasi agar mereka lebih disiplin dalam kegiatan ini. B. Menghentikan program membaca bersama karena dianggap kurang efektif oleh siswa. C. Mengganti kegiatan membaca dengan kegiatan lain seperti diskusi kelompok atau menonton video edukasi. D. Meminta guru lain untuk ikut memotivasi siswa agar lebih serius dalam membaca. Dan E. Memilih materi bacaan yang lebih sesuai dengan minat siswa melalui diskusi bersama mereka. Ayo teman-teman, kira-kira langkah terbaik yang bisa kita ambil adalah hanya ada di bagian E. Kita memilih materi bacaan yang lebih sesuai dengan minat siswa melalui diskusi bersama. Dengan kita memilih materi yang sesuai dengan minat mereka, ini siswa akan merasa terlibat dan menikmati kegiatan membaca sehingga tujuan literasi ini akan tercapai. Oke, teman-teman, masih literasi numerasi soal nomor 9. Ini soalnya, di kelas Anda beberapa siswa mengalami kesulitan membaca dengan lancar. Anda ingin membantu mereka agar tidak tertinggal dari teman-temannya. Apa langkah pertama yang paling tepat untuk dilakukan? A. Membuat kelompok belajar khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan membaca. B. Memberikan tugas tambahan membaca di rumah untuk meningkatkan kemampuan mereka. C. Mengidentifikasi penyebab kesulitan membaca melalui evaluasi individu. D. Mengadakan lomba membaca di kelas agar siswa termotivasi untuk belajar lebih giat. Dan E. Meminta orang tua siswa tersebut untuk memberikan les tambahan di luar sekolah. Oke, yang tepat Bapak Ibu untuk membantu mereka agar tidak tertinggal adalah bagian E. Jadi kita cari tahu dulu penyebab kesulitan membaca melalui evaluasi individu Bapak Ibu. Oke, dengan kita mengidentifikasi penyebabnya Bapak Ibu, maka kita bisa tahu apa yang menyebabkan dia kesulitan membaca. Kita bisa memberikan intervensi yang tepat, solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi. Itu solusi yang tepat untuk soal nomor 9. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal nomor 10, ini teman-teman, ini dalam rangka untuk seleksi P3K tahap 2, kami masih membuka bimbel dan simulasi tes berbasis CAT P3K tahap 2 nih teman-teman. Jika teman-teman berminat, seperti biasanya, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WA di nomor ini 085398062834 atau bisa langsung DM di Instagram Sulnana
Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman menghubungi kami. Dan ini beberapa teman-teman, ini testimoni teman-teman yang telah belajar bersama kami. Alhamdulillah teman-teman, 98% Alhamdulillah untuk tahap 1 kemarin ini teman-teman semuanya lulus ASN P3K. Dan saya berharap teman-teman di tahap 2 ini insya Allah juga lulus ASN P3K. Oke teman-teman, nah nanti seperti ini webnya teman-teman. Ini ada web dari kami di kelasgurukreatif.com. Nanti teman-teman setelah mendaftar akan diberikan username dan password dan akan dikasih ini untuk mengakses soal-soal yang telah kami berikan. Nanti ini ada 2 paket soal Bapak Ibu. Jadi satu paket isinya 90 nomor teknis, kemudian 55 nomor mansoswan, 25 manajerial, 20 sosiokultural, dan 10 nomor wawancara. Jadi satu paket isinya 145 nomor. Jadi ini ada 2 paket teman-temannya, ini paket pertama. Nanti teman-teman juga akan tahu berapa skor yang teman-teman miliki setelah mengikuti ini. Dan insya Allah teman-teman, soal yang kami tampilkan ini adalah dari FR P3K tahap 1. Jadi ini akan lebih ada bayangan teman-teman bagaimana nanti soal-soal yang muncul di seleksi tahap 2. Oke, baik kami tunggu teman-teman bergabung ya. Jika ada yang berminat silahkan hubungi tadi di WA yang tadi atau bisa langsung DM di Instagram. Baik, ini ada soal nomor 10 teman-teman. Nanti jawabannya tidak ada. Nanti teman-teman aja tulis jawaban teman-teman di kolom komentar beserta alasan kenapa teman-teman memilih jawaban tersebut. Seperti ini soalnya. Sekolah Anda mendapat hibah berupa koleksi buku baru untuk perpustakaan. Anda diminta untuk membantu meningkatkan jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menyelenggarakan lomba atau kegiatan menarik di perpustakaan untuk menarik minat siswa. B. Membuat jadwal kunjungan wajib bagi siswa semua kelas setiap minggu. C. Membagikan koleksi buku secara langsung ke kelas agar siswa tidak perlu datang ke perpustakaan. D. Menugaskan siswa untuk merangkum buku tertentu sebagai bagian dari tugas harian mereka. Dan E. Membiarkan siswa datang ke perpustakaan jika mereka merasa butuh tanpa paksaan. Oke, teman-teman silahkan dituliskan di kolom komentar jawaban yang teman-teman pilih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.